Assalamualaikum, yo what's up guys, belapang. Guys, di video kali ini gue bakal berbagi tentang tips-tips menjadi mahasiswa berprestasi. So, let's check it out. Hai, perkenalkan saya Nurul Safura. Saya mahasiswa pendidikan matematika tahun angkatan 2014 dari Universitas Sriwijaya. Yo guys, di video kali ini gue udah bersama dengan Kak Nurul, salah satu mahasiswa berprestasi dari Universitas Sriwijaya Palembang. Sebelum kita menuju ke tips-tips bagaimana menjadi mahasiswa yang berprestasi, kita tanya dulu ya, prestasi apa sih Kak yang sudah pernah Kakak raih? Kalau prestasi terbaru, saya barusan mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa. Jadi itu adalah pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara atau program Permata. Jadi itu adalah program dari Dikti. Jadi gitu. Dimana setiap universitas yang bersedia untuk mengikuti program ini saling bertukar mahasiswanya. Jadi kita disuruh untuk mengikuti kegiatan perkuliahan dan juga kegiatan untuk mempelajari budaya di kampus yang ditujukan tadi maksudnya. Dan kita tidak bisa memilih kampus itu sendiri. Dan kemarin ditempatkan di Universitas Negeri Malang. Selain itu, saya alhamdulillah sering terlibat dalam kegiatan lomba-lomba karya tulis ilmiah sejenis tentang sains lah, seperti itu. Guys, sering pertukaran mahasiswa. 1 kali. Sering juga lomba-lomba. Dah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja tanya tips-tips menjadi mahasiswa yang berprestasi. Tips pertama apa Kak? Tips yang pertama, buat kelompok belajar. Buat kelompok belajar. Jadi kita harus buat kelompok belajar. Ini kelompok belajar bersama dengan gimana Kak maksudnya? Ya, buat kelompok belajar, buat temen, buat geng-gengan lah, pura-puranya itu. Tapi dimana geng-geng itu sendiri kan kita bisa dapat banyak manfaat nih. Kita bisa, kalau tugas PR, ada PR kita nggak ngerti, bisa ngajakin teman-teman tadi, bisa kerja sama bareng. Terus juga kalau misalkan ada tugas, termasuk kalau ada ujian. Jadi tugas dari kita bentuk kelompok belajar untuk membantu kita untuk belajar gitu ya? Untuk memahami materi kita. Berarti kerja sama tim sama teman-teman? Gue pernah juga tuh Kak, kerja sama waktu ujian. Itu kelompok belajar bukan? Masuk kelompok belajar sebenarnya. Tips yang kedua? Tips yang kedua, cari peranan penting di kelas. Jadi kita bisa, misalkan di kelas itu butuh PJ kelas, tanggung jawab kelas atau ketua kelas, ya seusaha mungkin, sebisa mungkin ambil posisi itu. Ambil peranan kelas. Ambil peranan pentingnya. Peran penting di kelas. Oh gitu ya. Kalau di kelas Kakak peranan penting? Gak terlalu penting sih sebenarnya. Penting gak penting, cuma kadang-kadang kakak sering jadi ininya, jadi PJ yang untuk nelponin dosen. Kan lumayan punya kontak dosen. Mungkin dosennya punya anak yang ganteng, bisa gimana gitu. Oh, ketawa. Wow. Ternyata tips yang kedua itu harus ada peranan dalam kelas, guys. Gue juga ada dulu peranan dalam kelas. Apa tuh? Ya seperti kakak tadi, nelpon dosen. Untuk minta duit. Nanya lagi apa, udah makan tapi udahnya dapat nilai D. Lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga itu selalu hadir 100% di kelas. Jadi jangan pernah ada bolos. Karena terkadang dosen itu, ada beberapa dosen yang mintanya kita 100% hadir. Karena kalau enggak biasanya dipotong-potong nilai gitu loh. Kan ada persentase kehadiran kan. Oh iya. Kita mau jadi mahasiswa berprestasi harus 100% hadir di kelas kayak. Usahakan 100%. Nggak bisa hadir, ada keterangan gitu. Ada keterangan kita ngapain, mungkin kita ikutan lomba atau kegiatan apa atau sakit gitu kan. Gue berapa persen ya masuk kelas? Ya kan sering bolos. Tips yang keempat. Oke, tips yang keempat, kita harus selalu aktif di kelas. Jadi ya aktif di kelas, curi-curi perhatian gitulah, lumayan kan. Untuk yang penting dosen kan bisa kenal sama kita kan. Seenggaknya dosen bisa inget, oh ini loh yang bisa dijadiin calon mantu gitu kan. Calon mantu? Itu loh ya. Calon mantu. So guys, itu yang keempat tadi, harus aktif di kelas. Jadi kalau aktif di kelas tuh kita bisa bayangin gimana kayak contohnya, misalnya siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini gitu? Iya. Langsung angkat tangan. Angkat tangan, Pak. Mau nanya. Gue nggak tahu gitu. Gitu. Karena kadang-kadang kan dosen juga sering bilang gini loh,
siapa yang punya pertanyaan. Nah, itu yang penting salah satunya. Jadi siapkan juga pertanyaan ya, aktifnya salah satu aktifnya gitu. Jadi siapin pertanyaan dari rumah gitu. Siapin pertanyaan dari rumah. Lanjut ke tips yang kelima. Tips yang kelima, kurangi sistem kebut semalam atau SKS, karena itu bener-bener kalau misalkan kamu bisa ngurangin itu program kamu itu program ya insya Allah lah bisa kita lebih maksimal dalam kegiatan lebih maksimal ketika kita mengerjakan ujian gitu. Jadi tadi yang kelima udah, jangan SKS, sistem kebut semalam. Yang keenam itu masih berkaitan dengan SKS, buat list tugas. Jadi buat list tugas ataupun ujian, buat listnya biasa Mas. Kita kan gitu. sering lupa gitu. Berarti yang keenam itu buat list. List tugasnya kita buat sendiri. List tugas. Ya paling nggak punya satu catatan tersendiri atau di buku di depan sekali kayak di mana. Iya. Misal gini. Tugas 1 tanggal ini. Ya, pelajaran ibu ini. Killer, hati-hati loh. Kalau nggak ngerjain mati loh. Iya, gitu kayak. Jadi dibuat list gitu kan. Nah guys, jadi yang keenam ini tipsnya sangat penting loh. Buat list tugas-tugas kalian di buku biar kalian ingat. Kalau bisa ditempel di jidat. Jadi kalau lo ngeliat gitu, bisa dilihat. Oh ada tugas nih. Yang ketujuh, jangan menunda-nunda tugas karena ya biasa kadang-kadang kita lihat handphone dikit. Siapa gitu kan ya. Cem-ceman atau mantan atau apa gitu kan ya nggak mungkin cukup 1 menit lah. Ya jadi kalau intinya yang ketujuh ini kalau stalking mantan itu nggak lebih dari 1 menit. Bukan. Jadi ya paling enggak ya buat dulu deh, buat tugasnya dahulukan tugas baru ngerjain yang lain-lain. Baru kerjain yang lain. Seperti gue banget itu Kak. Wes banget lah. Yang kedelapan itu deket sama kakak tingkat. Ya terserah mau cowok mau cewek, dapet cowok alhamdulillah dapet. Gini, kenapa harus deket sama kakak tingkat? Ya paling enggak kita bisa berbagi informasi. Jadi nyari info itu dosen gimana sistem kuliahnya gitu kan. Terus kira-kira ujiannya gimana gitu. Atau juga nanti kita bisa minta file, minjem buku. Jadi guys, yang kedelapan ini tipsnya adalah deketin kakak tingkat lo. Betul. Jadi kalau ada kakak tingkat itu jangan jadiin saingan, tapi jadiin teman, oke? Ya. Kak mau nanya nih misalnya kan, ini pelajarannya gak ngerti, gitu kan? Ini line gue Instagram jangan lupa ya. Ini video gue jangan lupa di subscribe, like, comment. Ya, yang kesembilan, pinter-pinter bagi waktu untuk organisasi dan juga untuk kuliah. Pinter-pinter bagi waktu untuk organisasi, kuliah dan pacar mantan. Bagi-bagi waktu ya. Keluarga untuk keluarga. Ya untuk keluarga gitu, untuk keluarga, untuk kuliah, juga untuk organisasi. Jadi harus aktif organisasi juga Kak kita. Harus banget. Jadi organisasi mengajarkan apa yang tidak bisa kita dapatkan di dalam kelas. Tahu sendiri kan, anak organisasi. Yang kesembilan ini tipsnya harus bisa bagi-bagi waktu antara organisasi dan juga kuliah. Harus seimbang Kak ya? Betul. Itu, seimbang. harus... Itu aja deh kalimatnya lebih bagus ya. Seimbang. Maksudnya di sini sih ditulisnya seimbang. Oh gitu. Yang ke-10. Yang ke-10 biasain ikut lomba. Jadi kalau kita ikut lomba dan usahain menang. Jadi kalau kita misalkan ikut lomba, paling enggak kita bisa nambah temen kan, nambah pergaulan, terus juga nambah kenalan, terus juga bisa nambah list prestasi. Jika mencari ilmu adalah suatu ibadah, maka berprestasi adalah suatu cara untuk berbagi kebaikan. Wow. Jadi guys, yang ke-10 itu harus ikut lomba-lomba. Dan tips untuk lomba kalau mau ikutan lomba gue terkejut. Jadi dengan adanya prestasi, tapi itu lombanya harus menang nggak ya? Kalau bisa sih menang. Sayang banget kalau nggak menang kan ya. Dulu pernah dapat pepatah. Apa? Ikut lomba itu minimal juara 1. Yang ke-11. Ini tips yang terakhir. Oh. Guys, jadi ini adalah tips yang terakhir, tips ke-11. Tips yang ke-11 buat orang lain bahagia. Ya paling enggak kalau buat orang lain bahagia kita bisa didoain lah sama mereka kan gitu. Ada kegiatan apa-apa bisa juga mereka nolongin kita gitu. Jadi ke-11 itu adalah Tintin. Jadi yang ke-11 itu dan yang terakhir adalah membuat orang lain bahagia. Lama banget tuh sebenarnya. Wow. Itu kata-kata yang gue inget pada saat SMA loh Kak itu. Masa? Iya. Tentang mantan lagi.
itu lebih dari mantan. Jadi membuat Gebetannya orang lain. nggak dapet. Gebetannya disikat sama orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang tips yang ini yang paling luar biasa tuh, bikin orang lain bahagia. Orang lain aja dibahagiain, apalagi kamu. Aduh. Jadi yang sebelah itu adalah bahagiain orang lain juga yang ada di sekitar kita, agar kita menjadi mahasiswa yang berprestasi. Ya guys, jadi itu adalah 11 tips untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Patut kita coba ya. Sebelum kita akhiri video ini, ada quotes dari Kak Nurul. Ini dia. Quotes-nya yang selalu kakak pegang, jadi selalu lakukan yang terbaik. Selalu lakukan yang terbaik. Udah. Udah. Itu singkat, padat, jelas. Dan quotes dari gue, jadilah mahasiswa-mahasiswi yang pencari solusi, bukan maki-maki, dan selalu berprestasi dalam negeri maupun luar negeri. Wow. Itu baru catat. buat pagi tadi, Bro. Jadi itulah quotes dan tips-tips dari Kak Nurul untuk menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi. So, tunggu apa lagi untuk kalian? Ayo kejar dan raih prestasi untuk Indonesia yang kita cintai. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Yo guys, tunggu video-video gue selanjutnya. Gue Muhammad Hafiz Al-Furqon. Dan saya Nurul Ain Safura. Follow IG-nya ya. Safura Ain Nurul. Okay guys, thanks for watching our video. And don't forget to like, Comment, share, and subscribe. Oh, belapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Thanks for watching our dikat ya, dikat ya. Bentar. Ada orang cewek antum dari sini. Kenapa dari sini? Udah aku